Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu Chu Feng, dia benar-benar muncul lagi. Seru semua orang dengan tercengang. Lagi pula Chu Feng ini jauh lebih terkenal, dan memiliki lebih banyak kontroversi di sekitarnya daripada Zhao Hong atau Wang Qiang. Setelah Chu Feng menghilang 2 tahun lalu, dia tidak pernah terlihat lagi. Jadi ketika Chu Feng muncul di depan orang banyak, keheranan mereka tak tertandingi ketika mereka melihat Zhao Hong. Chu Feng ini memiliki niat membunuh yang sangat besar, seru kerumunan. Pada saat yang sama mereka heran dengan penampilan Chu Feng, kerumunan itu terhalang oleh niat membunuh Chu Feng. Meskipun mayoritas orang yang hadir adalah ahli tingkat martial ancestor, tapi masih ada banyak yang mulai gemetar di depan niat membunuh Chu Feng. Pertama, mereka semua tahu bahwa Chu Feng pasti datang untuk Zhao Hong. Kemudian dan yang paling penting adalah, niat membunuh Chu Feng yang memancar dari matanya, itu benar-benar menyebabkan darah mereka menjadi dingin. Melihat bahwa beberapa di antara kerumunan sudah mulai panik, Zhou Fukong segera mengejek. Kalian semua terlalu malu-malu, bagaimana mungkin kamu takut dengan Chu Feng ini? Chu Feng ini telah datang pada waktu yang tepat. Maka hari ini, aku akan membuatnya mengalami apa yang sebenarnya dari jenius. Saat Du Gujiansu berbicara, suara dentang terdengar saat dia mengeluarkan pedang dari belakang punggungnya. Pedang itu berwarna putih keperakan. Tidak hanya itu ditempa dengan indah, tetapi aura yang dipancarkannya juga mampu mempengaruhi cuaca. Itu adalah armamen ancestor kualitas bagus. Pada saat yang sama ia menarik keluar persenjataan leluhur, Dugu Jiansu melonjak ke langit dan terbang keluar dari pulau itu. Saudara Dugu, aku sudah lama ingin menghadapi Chu Feng ini. Tidak perlu bagi kamu untuk bertindak hari ini, mengapa kamu tidak mengizinkan aku untuk menjaganya? Ucap biksu daging anggur yang juga melonjak ke langit. Meskipun banyak di antara kerumunan takut dengan niat membunuh Chu Feng, Dugu Jiansu dan Wain Meatmong sama sekali tidak takut. Namun sebaliknya, mereka berdua sangat bersemangat untuk melawan Chu Feng, dan bahkan mulai berebut satu sama lain untuk menjadi orang yang merawat Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tumbuh semakin dekat ke pulau. Selain itu, dia sudah berhasil melihat situasi di dalam pulau dengan mata surgawinya. Alasan mengapa Chu Feng sangat marah, itu justru karena dia melihat kondisi menyedihkan Zhao Hong saat ini. Dengan teman dekatnya disiksa, bagaimana mungkin Chu Feng tidak marah? Chu Feng, Zhao Hong hanya menderita luka dangkal. Hidupnya tidak dalam bahaya. Jadi jangan terlalu emosional. Kamu harus menjaga ketenangan kamu. Lagi pula, lawanmu adalah Kongdo Humoyuan, ucap si ratu mengingatkan Chu Feng. Dia tahu betul bahwa meskipun Chu Feng sangat kuat, tapi dia bagaimanapun juga hanya leluhur marsial peringkat 8, sedangkan Kongdo Humoyuan adalah leluhur marsial peringkat 9. Meskipun Chu Feng memiliki keterampilan rahasia yang sangat kuat, yaitu kapak perang era kuno, tapi tidak ada cara bagi siapapun untuk mengetahui apakah Kongdo Humoyuan ini memiliki kartu truf, itu sebelum mereka benar-benar saling bertarung. Jika seseorang tidak tenang, akan sangat mudah bagi seseorang untuk kehilangan penilaiannya. Sesuatu seperti itu akan sangat merugikan Chu Feng. Ratu, kamu tidak perlu khawatir, aku bisa mengendalikan ini, ucap Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan si ratu, niat membunuh Chu Feng berkurang drastis. Pada saat itu, dia telah tiba di depan pulau itu. Dia hanya beberapa ribu meter jauhnya dari Dugu Jiansu dan biksu daging anggur. Setelah mencapai tempat itu, Chu Feng berhenti terbang ke depan. Dia berencana untuk merawat mereka terlebih dahulu sebelum menyelamatkan Zhao Hong. Di saat Chu Feng mengantisipasi, Kongdo Humoyuan, Zhou Fukong, dan semua yang lain di aula istana juga terbang keluar dari pulau itu. Pada saat itu, kedua pihak berdiri dalam konfrontasi satu sama lain. Aku telah melakukan perjalanan jauh dan luas mencarimu, namun tidak akan pernah kuharapkan untuk menemukanmu dengan mudah. Dan di sini aku khawatir tentang bagaimana menemukan kamu, tapi tidak pernah aku harapkan bahwa kamu begitu berani untuk datang sendiri. Baiklah, aku akan menyuruhmu menemani Zhao Hong dan mati bersamanya hari ini. Adapun Wang Qiang yang telah diracuni olehku, dia juga tidak akan hidup lama.
Segera, kalian bertiga akan bersatu kembali dengan satu sama lain di dunia bawah, ucap Kong Mo Yuan. Kong Dou Mo Yuan tiba di barisan depan kerumunan, dan memandang Chu Feng dengan ekspresi penuh penghinaan. Pandangannya itu sepertinya menunjukkan bahwa, dia pasti akan bisa mengalahkan Chu Feng, dan Chu Feng akan mati dengan tangannya. Memang benar, ada orang yang akan mati hari ini, kata Chu Feng dengan dingin. Sombong. Saat Kong Dou Mo Yuan berbicara, dia mengeluarkan aura tingkat martial ancestornya. Begitu auranya muncul, tidak hanya itu menghasilkan angin kencang yang menghembuskan awan, tetapi langit juga berubah menjadi gelap. Serangan petir tebal yang tampak seperti naga petir juga muncul dari awan hitam, dan jatuh ke segala arah. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Saudaraku Mo Yuan, apakah ada kebutuhan untuk menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh seekor ayam? Hanya Chu Feng belaka, tidak perlu bagimu untuk bertindak. Karena aku, Dugu Jiansu, akan dapat merawatnya atas nama kamu, kata Dugu Jiansu. Aku selalu ingin menghadapi Chu Feng ini. Kamu semua harus meminta aku merawatnya hari ini, kata biksu daging anggur sambil menghela nafas. Dua orang bodoh yang bodoh. Mereka benar-benar berebutan untuk melawan kamu. Dengan kekuatan mereka, bukankah mereka hanya mencari mati? Mereka hanya didorong kegilaan oleh keinginan untuk menjadi terkenal, si ratu mulai mengejek. Dia tahu betul bahwa Dugu Jiansu dan Wine Meatmong ini hanya memperebutkan kesempatan untuk merawat Chu Feng, itu karena mereka ingin mencari ketenaran karena mampu mengalahkan Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Feng sangat terkenal saat ini. Jika mereka mampu mengalahkan Chu Feng, mereka pasti akan menjadi jauh lebih terkenal. Si ratu tahu betul kekuatan apa yang dimiliki Chu Feng. Itu akan menjadi satu hal jika pemilik garis keturunan surgawi menantangnya. Namun baik Dugu Jiansu ataupun Wine Meatmong, keduanya bukanlah pemilik bloodline surgawi. Bahkan jika mereka berdua puncak martial ancestors, maka masih tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi pasangan bagi Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya sepanjang waktu. Dengan demikian, mereka tidak tahu kultivasi apa yang dimiliki Chu Feng. Mungkin mereka percaya bahwa kultivasi Chu Feng sangat lemah, dan sangat percaya diri karena itu. Mereka semua berpikir Chu Feng sebagai penurut, dan memperebutkan kesempatan untuk benar-benar mendominasi Chu Feng. Hei biksu, kultivasi kamu lebih tinggi dari milikku. Jadi, lebih baik aku pergi dulu. Jika aku tidak bisa merawatnya, barulah itu akan menjadi giliran kamu. Hanya saja, aku takut kamu tidak akan dapat memiliki kesempatan untuk menangani Chu Feng. Saat Dugu Jiansu berbicara, dia melaju ke arah Chu Feng dengan pedang di tangannya. Pada saat itu, pedang persenjataan leluhur di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan, yang terbentuk dari kekuatan bela diri yang sangat besar. Tabu leluhur, serangan laut pedang. Ucap Dugu Jiansu sambil mengarahkan pedangnya ke depan. Dalam sekejap, siluet pedang cahaya yang tak terhitung segera muncul. Mereka saling tumpang tindih, dan mulai terbang menuju Chu Feng untuk berburu dan membunuhnya. Terlalu banyak siluet pedang, dan itu seperti gelombang yang terdiri dari pedang. Secara berturut-turut, gelombang pedang memenuhi langit saat mereka terbang menuju Chu Feng. Itu adalah serangan yang sangat ganas. Dia benar-benar menggunakan tabu leluhur, yaitu Sword Sea Onslaught. Banyak orang sangat terkejut dengan pemandangan itu. Mereka semua tahu betul apa yang diwakili tabu leluhur pedang serangan laut. Tabu Ancestor Sword Sea Onslaught adalah salah satu keterampilan bela diri, yang paling kuat dari Immortal Sword School. Pada saat itu, biksu daging anggur memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Dia pun mengutuk dalam hatinya. Bocah Dugu Jiansu ini menggunakan serangan pembunuhan terkuatnya sejak awal. Dia hanya berencana untuk membunuh Chu Feng secara langsung, dan tidak memberiku kesempatan untuk bertarung sama sekali. Bajingan kecil yang licik, gumam si biksu. Sebagai tabu leluhur Sword Sea Onslaught adalah salah satu serangan terkuat dari Immortal Sword School, dan kekuatannya tentu saja bukan masalah kecil. Pada saat kerumunan berseru kaget, tabu leluhur Sword Sea Onslaught telah benar-benar menelan Chu Feng. Riak energi yang kuat mulai meningkat secara berurutan, dan mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah langit itu. Ketika gelombang riak energi muncul, air laut di sekitarnya ditiup ribuan meter. Namun terlepas dari seberapa kuat energi riak atau angin tingkat badai yang ditimbulkannya, mereka tidak dapat membahayakan siapapun yang hadir. Pada saat itu, orang banyak menatap air hujan dari atas, serta ombak besar dan angin tingkat badai.
Tatapan mereka terpaku pada lokasi di mana Chu Feng berada. Mereka semua menggunakan berbagai kemampuan mereka, itu untuk mengamati situasi di mana Chu Feng berada sekarang. Namun tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mendeteksi aura Chu Feng sama sekali. Mungkinkah Chu Feng telah mati? Ucap seseorang. Tidak dapat melihat tubuh Chu Feng dan tidak dapat merasakan aura Chu Feng, semua kerumunan berpikir bahwa Chu Feng telah dibunuh oleh tabu leluhur pedang Si Onslaught dari segudang siluet pedang cahaya. Sepertinya Chu Feng hanya sekuat ini. Reputasinya benar-benar tidak layak, ucap kerumunan. Setelah merasa bahwa Chu Feng sudah mati, banyak orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Tentu saja, dia tidak dapat menahan satu serangan pun, ucap Dugu Jiansu. Adapun Dugu Jiansu, dia mengungkapkan senyum bangga. Dia merasa bahwa karena dia telah mengalahkan Chu Feng, dia pasti akan menjadi jauh lebih terkenal. Begitu terkenalnya, sehingga ketenarannya akan melampaui Kong Dou Mo Yuan dan yang lainnya, untuk menjadi individu yang paling terkenal di bawah True Immortals di alam biasa 100 penyempurnaan. Bas-bas. Tepat pada saat itu, sinar kilat menyilaukan tiba-tiba muncul di depan Dugu Jiansu. Saat berikutnya, semua orang yang hadir dibuat tercengang. Itu adalah Chu Feng. Tanpa tanda apapun, Chu Feng telah muncul di hadapan Dugu Jiansu. Selanjutnya, di belakang Chu Feng sudah ada Thunder Wings-nya, dan di tubuhnya ada Thunder Armor-nya. Auranya telah melampaui bahkan dari leluhur marsial peringkat 9. Selain itu, dia masih leluhur marsial, dan belum benar-benar mencapai ranah immortal sejati. Namun demikian, tingkat kultivasinya saat ini adalah sesuatu yang Dugu Jiansu jauh untuk bisa dibandingkan. Yang paling penting adalah, tangan Chu Feng telah menembus dantian Jiansu. Tangannya tergeser ke tempat penyimpanan kultivasi Dugu Jiansu. Kultivasi Chu Feng sebenarnya telah mencapai tingkat ini. Seru kerumunan dengan sangat tercengang. Meskipun Chu Feng hanya berhasil memiliki kekuatan untuk menekan Dugu Jiansu setelah menggunakan armor guntur dan guntur sayapnya, tapi kerumunan mampu mengetahui dengan pandangan tunggal bahwa, kultivasi sebenarnya Chu Feng telah mencapai tingkat yang sama dengan Dugu Jiansu, bahwa ia adalah seorang peringkat 8 martial ancestor. Namun demikian, Chu Feng jelas-jelas hanya setengah martial ancestor ketika dia menghilang 2 tahun lalu. Namun hanya dalam 2 tahun, kultivasinya benar-benar meningkat ke tingkat seperti itu. Tingkat kemajuan ini sungguh luar biasa. Chu Feng, kamu, apa yang kamu rencanakan? Jika kamu melumpuhkan kultivasi aku, Immortal Sword School aku pasti tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Pada saat itu, Dugu Jiansu mulai panik. Setelah semua, tangan Chu Feng sudah menusuk ke dalam dantiannya, dan dia bisa benar-benar menghancurkan kultivasinya setiap saat. Pada saat itu, seolah-olah Chu Feng telah menangkap garis hidupnya. Karena itulah, dia tidak punya pilihan selain takut. Karena bagaimanapun, itu adalah kultivasi yang telah dia latih bertahun-tahun untuk didapatkan. Apakah kamu berpikir bahwa aku, Chu Feng, adalah seseorang yang takut dengan Akademi Pedang Abadi kamu? Ucap Chu Feng sambil menatap Dugu Jiansu dengan tatapan yang sangat mengejek. Melihat tatapan itu, hati Dugu Jiansu menegang. Dia tiba-tiba saja menyadari, betapa bodohnya dirinya. Chu Feng ini bahkan tidak takut dengan klan surgawi Kong. Tentu saja, dia juga tidak akan takut Akademi Pedang Abadinya. Dengan demikian, itu benar-benar konyol baginya untuk mencoba mengancam Chu Feng dengan kekuatannya. Chu Feng, tidak ada keluhan atau kebencian di antara kita. Adapun serangan aku sebelumnya, aku hanya melakukannya dengan maksud untuk menukar pointer dengan kamu, ucap Dugu Jiansu. Melihat bahwa mengancam tidak berguna, Dugu Jiansu mulai menggunakan kata-kata lembut. Sebelum hari ini, memang tidak ada keluhan atau kebencian di antara kami. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadikan kamu musuh aku, ataupun mengambil hidup kamu. Namun ketika kamu menyerangku lebih awal, kamu tidak memulai dengan serangan ringan. Namun sebaliknya, kamu ingin mengambil hidup aku dari awal. Jika bukan karena aku lebih kuat darimu, hidupku pasti sudah hilang, ucap Chu Feng. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu satu persatu dengan nada yang sangat dingin. Melihat bahwa Chu Feng bertekad untuk membunuh, Dugu Jiansu mulai menggigil ketakutan. Dia yang dulu dipenuhi dengan kesombongan, seketika saja dia tidak punya pilihan selain menurunkan dirinya. Dia pun buru-buru memohon. Chu Feng, aku, ucap Dugu Jiansu.
Namun tepat setelah dia membuka mulutnya, kekejaman muncul di mata Chu Feng. Menghadapi orang-orang sepertimu, aku tidak pernah sekalipun bersikap lunak, ucap Chu Feng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tangan Chu Feng yang menusuk ke dalam dantian Dugu Jiansu tiba-tiba bergetar. Dan kemudian, ledakan pun terdengar. Dantian Dugu Jiansu telah sepenuhnya dihancurkan oleh Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai melakukan itu, dia menarik lengannya kembali. Tidak, Dugu Jiansu menjerit histeris. Dan kemudian, dia melambaikan tangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng bergerak sedikit ke samping, dan tinju Dugu Jiansu mendarat di udara. Dugu Jiansu bukan tandingan Chu Feng ketika dia memiliki kultivasi. Sekarang kultivasi bela dirinya dilumpuhkan oleh Chu Feng, bagaimana mungkin dia bisa cocok untuknya? Pada saat itu, Dugu Jiansu merasa bahwa sebagian besar kultivasinya telah keluar darinya. Dalam keputusasaan total, dia setengah berlutut di udara dengan pasrah. Dugu Jiansu masih bisa terbang dengan mengandalkan kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Namun demikian, dia tidak akan pernah lagi menjadi Dugu Jiansu yang sama, dan dia tidak akan lagi menjadi leluhur marsial peringkat 8. Aku sudah menunjukkan belas kasihan kepada kamu dengan menyelamatkan hidup kamu, ucap Chu Feng sambil menatap Dugu Jiansu tanpa sedikit pun simpati. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu betul bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia lebih kuat dari Dugu Jiansu, Chu Feng pasti sudah mati oleh tangan Dugu Jiansu. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk bersimpati dengan orang seperti dia. Sekarang giliranmu sekarang, ucap Chu Feng sambil mengalihkan pandangannya ke Wine Meat Mong. Pada saat itu, biksu daging anggur tersenyum masam. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Chu Feng, aku hanya bercanda sebelumnya. Kamu tidak harus menganggap lelucon aku dengan serius kan, ufap si biksu. Biksu daging anggur benar-benar dibuat ketakutan. Bahkan Dugu Jiansu dengan mudah dikalahkan oleh Chu Feng. Dengan demikian, dia tahu bahwa dia tidak akan cocok untuk Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah mengungkapkan kekuatannya. Dia memiliki kultivasi martial ancestor peringkat 8, dan memiliki kekuatan Heavenly Bloodline dari Thunder Armor, Thunder Wings, dan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dengan demikian, Chu Feng secara alami bukan lawan yang darinya, yang bisa menandingi puncak biasa martial ancestor. Wush! Tepat pada saat itu, sosok Chu Feng bergeser dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tiba di samping biksu daging anggur. Kamu, seru si biksu. Pada saat itu, ekspresi biksu daging wine berubah sangat besar. Dia bisa merasakan sakit yang jelas di dantiannya. Setelah melihat itu, bukan hanya biksu daging anggur yang terkejut, tetapi orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Chu Feng telah menusukkan tangan yang sama dengan yang sebelumnya dia tusukkan ke dantian Jiansu, dan sekarang ke dalam dantian Wine Meat Mong. Bagaimana itu bisa dianggap tangan? Itu hanya pisau tajam yang mampu menembus segalanya. Meskipun Wine Meat Mong adalah leluhur marsial peringkat 9, tapi ia masih tidak dapat bersaing dengan tangan Chu Feng. Menjerir, biksu daging anggur tiba-tiba mengeluarkan teriakan menyedihkan. Dia akhirnya mengalami nasib yang sama seperti Dugu Jiansu. Dantiannya dihancurkan oleh Chu Feng, dan dia hanya bisa terus terbang di langit dengan mengandalkan kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Aku tidak menyerang kamu, mengapa kamu melumpuhkan kultivasi aku? Biksu daging anggur berteriak dengan marah. Untuk sampah seperti kamu, aku sudah bersikap lunak dengan hanya melumpuhkan kultivasi kamu, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia memandang ke arah Zhou Fukong. Sekarang giliranmu, ucap Chu Feng. Saudara Chu Feng, kamu terlalu berlebihan di sini. Paling tidak, mereka berdua berkelahi satu sama lain untuk mengatasimu. Dengan demikian, bisa dimengerti bagi kamu untuk melumpuhkan kultivasi mereka. Namun aku belum pernah melakukan apapun pada kamu, kata Zhou Fukong dengan ekspresi polos. Dari mana serangga beracun di tubuh Zhao Hong berasal? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhou Fukong berubah. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari pertempuran hari ini. Namun setelah memverifikasi bahwa Chu Feng bertekad untuk melawannya, dia pun tidak takut dan malah mencibir. Chu Feng, sementara mereka takut padamu, tapi aku tidak, ucap Zhou Fukong. Setelah Zhou Fukong selesai mengatakan kata-kata itu, suara berdengung terdengar ketika Thunder Armor dan Thunder Wings muncul pada dirinya.
Karena kultivasinya berasal dari peringkat 9 Martial Ancestor untuk memulai, setelah dia mengaktifkan Thunder Armor dan Thunder Wings, maka auranya benar-benar melampaui Chu Feng. Tepat pada saat itu, Kong Doumo Yuan tiba-tiba berkata, "Brother Zhou, aku harus menjadi orang yang mengurus Chu Feng ini," ucap Kong Mo Yuan. "Baiklah," balas Zhou Fukong. Segera, petir di mata Zhou Fukong berangsur-angsur menghilang. Thunder Armor dan Thunder Wings-nya menghilang, dan dia juga pindah kembali. Setelah melihat ini, yang lain hadir juga pindah kembali. Mereka semua tahu, bahwa pertempuran besar antara Chu Feng dan Kong Doumo Yuan akan terjadi. Karena keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka tidak ingin terlibat dengan itu. "Chu Feng, kamu berani melukai saudara-saudaraku di wilayahku. Kamu tidak menempatkan aku di mata kamu," kata Kong Doumo Yuan kepada Chu Feng. "Hehehe." Chu Feng tertawa mengejek. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya Kong Doumo Yuan. "Ini satu hal untuk Dugu Jiansu, tetapi apakah kamu berani mengatakan kepadaku, bahwa kamu tidak dapat menyelamatkan biksu itu? Kamu bisa menyelamatkan mereka, tetapi aku tidak. Dan di sini kamu masih punya keberanian untuk memanggil mereka sebagai saudara." Chu Feng berkata dengan dingin. "Oh iya, dengan kemampuan Kong Doumo Yuan, ia seharusnya bisa menyelamatkan mereka," ucap kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang banyak mulai bersemangat membahas masalah ini. Dan bahkan, Dugu Jiansu dan Biksu Daging Anggur bahkan mulai menatap Kong Doumo Yuan dengan tatapan penuh kebencian. "Kong Doumo Yuan, kami telah menganggapmu saudara kami, namun kamu benar-benar mengeksploitasi kami." Biksu Daging Anggur berbicara dengan marah. "Itu benar, dia telah mengeksploitasi mereka. Terlepas dari apakah Chu Feng hidup atau mati hari ini, selama dia melumpuhkan Dugu Jiansu dan kultivasi Biksu Daging Anggur, dia akan membuat musuh Akademi Pedang Abadi dan Kuil Surgawi Buddha. Orang-orang yang hadir adalah ini individu yang cerdas. Dengan demikian, mereka semua tahu mengapa Kong Doumo Yuan tidak menyelamatkan yang dianggap saudara-saudaranya tersebut. Disalahkan oleh Dugu Jiansu dan Biksu Daging Anggur, Kong Doumo Yuan bahkan tidak repot-repot memandangi mereka. Seolah-olah Dugu Jiansu dan Biksu Daging Anggur hanya tidak bisa memasuki mata tajamnya sama sekali. Pada saat itu, tatapan Kong Doumo Yuan sepenuhnya terfokus pada Chu Feng dan berkata, "Kamu adalah orang yang kejam dan jahat. Kamu adalah orang yang merugikan orang lain, namun kamu benar-benar mencoba untuk mempermalukan aku. Chu Feng, hari ini apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu," ucap Kong Mo Yuan. "Kamu berbicara seolah-olah kamu pasti akan menghindariku, itu jika aku tidak melakukan hal-hal ini hari ini." Chu Feng tersenyum dengan jijik. "Itu benar, kita tidak bisa hidup berdampingan. Tidak ada alasan bagi aku untuk menghindarkan kamu. Namun aku, Kong Doumo Yuan, tidak pernah menjadi orang yang menggertak yang lemah. Karena kita akan bertarung hari ini, aku tidak akan mengalahkanmu dengan mengandalkan kultivasiku. Hari ini aku akan bertarung denganmu dengan kekuatan pertarungan yang sama." Setelah Kong Doumo Yuan selesai mengucapkan kata-kata itu, Thunder Armor-nya muncul di tubuhnya. Seketika, kultivasinya melampaui leluhur marsial biasa. Meskipun dia tidak dapat mencapai ranah immortal sejati, tapi kekuatan pertempurannya saat ini setara dengan Chu Feng. Dan saat itulah dia tidak menggunakan Thunder Wings-nya. Hanya armor guntur dan tanpa guntur sayap. "Apakah kamu yakin bahwa kamu ingin melawan aku seperti ini?" tanya Chu Feng. "Aku selalu menepati janji aku," kata Kong Doumo Yuan. "Maka kamu pasti akan menyesalinya," kata Chu Feng. "Sombong!" teriak Kong Doumo Yuan. Kemudian, dia mengungkapkan tombak persenjataan leluhur dan menyerbu ke arah Chu Feng. Dengus Chu Feng. Stormwind Edge sudah ada di tangannya, dia juga dituntut maju untuk menghadapi Kong Doumo Yuan. Dalam sekejap, dua petarung sudah saling bertabrakan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.